Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh percaya dimanapun kita berada, kita tetap merasakan berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita dapat kembali ibadah walaupun secara online, tapi kita mau sama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan diberkati dengan pujian, kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Baik Bapak Saudara, saya mengajak kita semua dimanapun kita berada untuk tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa untuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Pada pagi hari ini kami datang merendahkan hati kami. Kami sungguh memerlukan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari-hari kami telah Tuhan tolong, kami percaya Tuhan, bahkan masa depan kami pun Tuhan tetap menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mau menyiapkan hati kami untuk memberikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga akan rindu mendengarkan firman Tuhan. Berkati sehingga ibadah kami pada hari ini sungguh-sungguh memberkati dan mengubahkan setiap kami. Berkati urapi setiap kami yang melayani, berkati setiap jemaat Tuhan juga yang mengikuti ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Saudara, kita akan memuji Tuhan. Tuhan naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudusnya bagi setiap kita. Anggur baru tercurah, minyak yang baru tercurah bagi setiap kita. Mari kita katakan anggur baru tercurah. Mari katakan sama-sama, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Sekali lagi katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat. Katakan urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lalu sungguh katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, memberikan kuasa bagi tiap kita orang-orang percaya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat. Terima kasih Tuhan. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat, membangkitkan umat ini. Katakan hari ini, oh, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi
Katakan anggur baru tercurah penuhi umatnya. Haleluya, sukacita. Katakan minyak baru tercurah urapi umatnya. Kata kuasa lebih sungguh, katakan anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya. Nyata kuasanya, katakan nyata kuasanya Tuhan. Nyata kuasanya, kami percaya Tuhan. Nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau telah mengurapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, memberikan kami kuasa, memberikan kami kekuatan untuk kami dapat menjalani hidup kami. Kami sungguh rindu Tuhan untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami. Kami mau menerima Roh Kudus-Mu, menguasai setiap kami, membimbing setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh rindu menikmati hadirat-Mu. Mari saya mengundang jemaat Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Buka hati lebih. Biarkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dia penolong kita, Dia penghibur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu, sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, Engkau dimuliakan. Yesus Tuhan ditinggikan, Engkau dimuliakan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kan buka hati kami Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, Dia naik ke surga, mencurahkan Roh-Nya kepada setiap kita. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku
Kami sungguh rindu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari buka hati lebih lagi, katakan Allah Roh Kudus, jamah Kau jamah setiap kami Tuhan, jamah dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Saya mengajak Bapak Saudara dimanapun Anda berada, mari kita angkat tangan kita, buka hati lebih lagi kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus menguasai setiap kita pada hari ini, menguatkan kita, menolong setiap kita menghadapi apapun persoalan yang kita hadapi. Buka hati, izinkan Dia masuk. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman katakan dengan lembut, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Dengan kerinduan hati kepada Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari dengan cinta kepada Tuhan katakan, Allah Roh Kudus, jamah. Engkau menjamah hati kami Tuhan dengan urapan-Mu. Kami sungguh rindu Engkau menguasai setiap kami. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Kami rindu selalu, kami rindu Tuhan. Mari buka hati, mari angkat suara sembah Tuhan. Haleluya. Kami sungguh merindukan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Menjamah hati kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Kami berikan hati kami, menyembah Engkau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami buka hati kami. Haleluya. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Engkau yang bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Engkau Raja atas hidup kami. Haleluya. Mari sembah Tuhan lebih dalam lagi, sembah Tuhan.
Sebab hanya Yesus yang layak menerima setiap pujian, hanya Yesus yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merindukan-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami, kami berikan hanya bagi-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan, menerima urapan yang baru yang dari Tuhan, yang menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami Tuhan, supaya kami dapat jalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar Roh-Mu yang hidup itu jamah setiap kami pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku sun bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Katakan, ku buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, buka hati untuk jamahan. Kau menjamah setiap kami Tuhan, lebih lagi di hadirat-Mu. Oh, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Katakan, ku buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh
Tuhanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, sungguh Kau ambil alih setiap kami di altar-Mu. Lebih sungguh katakan, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu. Menyembah-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi, berkati kami. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu. Ketika kami mengetahui kebenaran itu Tuhan, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami. Kuasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, bahkan dalam penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang baik. Benih firman yang ditaburkan pada hari ini dapat bertumbuh, menghasilkan buah dalam hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang dapat menyaksikan Kristus ada dalam hidup kami, karena kami hidup sebagai murid-murid-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sungguh siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saudara yang dikasih Tuhan yang siap untuk menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengucapkan selamat beribadah kepada kita. Saya tetap menganjurkan kita menjaga kesehatan kita, menjaga hati kita, dan juga menjaga dompet kita, ya. Kita tidak tahu kondisi seperti ini masih lama atau kapan berakhir. Itu sebabnya jangan terlalu boros. Ya kalau memang nggak terlalu penting, nggak usah dibeli. Ya mari kita bijak dengan keuangan kita. Mari kita bisa membedakan mana keinginan dan mana itu kebutuhan kita. Ya puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita bangga memiliki Allah yang luar biasa. Yesus bukan hanya lahir, mati dan bangkit bagi kita, tetapi Dia juga naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kenaikan Tuhan Yesus disaksikan oleh murid-muridnya dan dikatakan sebagaimana kalian melihat Yesus naik ke sorga, dan dengan hal yang sama kalian juga akan melihat Dia akan datang kembali ke dalam dunia ini. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama mulai. Saya bacakan untuk kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dunia ini adalah lembah air mata.
dunia ini tempatnya masalah, pergumulan, persoalan, dan kesulitan hidup. Itu sebabnya Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu. Jangan beri duka cita secara berkepanjangan. Jangan biarkan kegelisahan, ketakutan itu terus menghantui dan merajalela di dalam kehidupan kita. Sebabnya Yesus mengatakan, jangan gelisah. Karena apa Bapak Ibu? Karena Yesus walaupun dia sudah naik ke sorga, tapi dia mengirimkan, mengutus Roh Kudus kepada kita untuk menolong, untuk membantu. Dia yang akan menjadi pengacara bagi kita, menjadi pendoa syafaat. Dia akan mendampingi kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita bersyukur dia adalah Allah yang memperdulikan kita. Dia mengatakan, aku tidak akan pernah membiarkan kamu menjadi yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18 dikatakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus tahu ketika kita sendiri menjadi yatim piatu, itu tidak enak. Kehidupan yang menjadi yatim piatu itu berat. Itu sebabnya dikatakan, ketika aku naik ke sorga, maka aku akan mengutus Roh Kudus yang akan menolong, yang akan menyertai kita. Ya, dia menyertai kita bukan hanya untuk sementara, tetapi dia akan selalu bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Sebabnya jangan pernah merasa sendiri dan mengatakan, wah, tidak ada yang memperdulikan saya, tidak ada yang memperhatikan saya. Ya, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Itu sebabnya tidak perlu gelisah, tidak perlu takut, tidak perlu hidup di dalam kecemasan, di dalam menghadapi hari-hari yang kita jalani ini. Karena ada Roh penolong, ada Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Ayat yang kedua dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 tadi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapak Ibu, Yesus tahu bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini hanya sementara. Alkitab mencatat kita di dalam dunia ini seperti orang musafir. Kita sebagai orang perantau. Kita tidak akan selama-lamanya ada di dalam dunia ini. Dan Yesus tahu bahwa rumah yang kita punya, rumah yang kita huni sekarang ini juga tidak akan kita tempati sampai selama-lamanya. Ketika giliran kita untuk tinggalkan dunia ini, maka kayak apapun megahnya rumah kita, mewahnya, besarnya rumah kita,
maka itu tidak akan pernah kita bisa bawa. Tapi kita akan tinggalkan semuanya itu. Rumah kita hanya sementara. Tapi kita bersyukur Yesus sudah menyediakan tempat tinggal, menyediakan rumah bagi kita yang akan kita tempati selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam dunia ini kita seringkali mungkin menjadi sedih karena sebentar lagi kita akan kehabisan kontrak rumah. Kita memikirkan cicilan rumah. Kita memikirkan renovasi rumah karena bocor, karena sudah aus, tua, kita perlu renovasi, kita bangun kembali. Perlu uang, perlu dana yang besar. Tapi bersyukurlah bahwa Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Kalau Yesus yang membangun, ya, yang dibuat oleh tangannya itu sendiri, Paulus mengatakan tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah hancur. Karena yang dibuat oleh Yesus itu sempurna adanya. Sebabnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Yesus naik ke sorga. Yang kedua, dia menyediakan tempat bagi kita. Tujuannya untuk membangun tempat kediaman yang abadi bagi kita. Dan selanjutnya dikatakan Bapak Ibu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, saya seringkali mengingatkan ayat ini Bapak Ibu, kenapa Yesus harus mengatakan rumah yang dibangun itu, rumah Bapa itu banyak. Tujuannya rumah itu dibangun dengan begitu banyaknya supaya penuh dengan penghuni, yaitu orang-orang salehnya, orang-orang kudusnya yang akan tinggal di sana. Ini tugas kita. Supaya rumah yang dibangun oleh Yesus itu penuh semua, maka tugas saya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sebagai gereja Tuhan, mari lakukan amanat agung. Mari bersaksi, ber-PI, menginjil, supaya semakin banyak orang percaya dan menerima Yesus, sehingga mereka juga akan masuk di tempat yang sudah disediakan Yesus bagi kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Mari renungkan sejenak, berapa banyak jiwa yang sudah kita menangkan. Berapa kali kita sudah keluar bersaksi, ber-PI, menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan itu kepada orang lain. Kalau masih nihil, kalau belum pernah, mari mulai pikirkan. Karena perintah Yesus itu, amanat agung itu, kita harus lakukan, kita harus jalankan. Sebagai satu ketaatan kita terhadap perintah-perintah Allah itu. Ayat yang ketiga dikatakan bahwa setelah Yesus telah selesai menyediakan tempat itu bagi kita, maka ia akan datang kembali. Ini adalah kedatangan Yesus pada kali yang kedua Bapak Ibu, untuk menjemput gerejanya, menjemput orang-orang kudus, orang-orang suci, untuk dibawa bersama-sama dengan Dia, menikmati keindahan, menikmati kebahagiaan yang tidak ada taranya di tempat yang Dia sudah sediakan itu.
Dan yang menjadi satu kebahagiaan kita Bapak Ibu, Yesus mengatakan ketika Dia membawa kita ke sana, maka kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Dia mengatakan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pernahkah kita membayangkan satu kebahagiaan yang begitu luar biasa? Kita akan bersama-sama satu rumah, tinggal bersama-sama dengan Yesus Kristus, kekasih jiwa kita. Alkitab enggak mencatat, nanti setelah saya menjemput kamu, saya akan bawa kamu ke surga, kamu akan tinggal di satu tempat, dan saya juga di tempat yang lain. Dah. Tapi Yesus mengatakan, di mana aku berada, kamu pun akan bersama-sama berada dengan aku di tempat itu. Biarlah ketika pagi hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, jangan lupa juga kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Yesus pada kali yang kedua untuk menjemput kita. Sebagai mempelai wanitanya, apakah kita sudah berdandan dengan baik? Apakah kita sudah berias? Kalau belum siap, mari mulai berdandan, berpatut diri. Mulai hiasi rohani kita, manusia batinia kita. Supaya ketika Yesus yang adalah mempelai, pria sorgawi itu datang, Dia mendapati kita sebagai mempelai wanitanya. Sudah siap untuk dibawa masuk ke dalam pesta pernikahan anak domba. Mari renungkan sejenak. Bagaimana kondisi rohani kita saat ini? Sejauh mana persiapan yang sudah kita lakukan? Apakah mungkin persiapan yang sudah kita lakukan itu sudah mandek sekarang ini? Atau enggak lanjut lagi, atau rohani kita udah mulai stagnan, enggak bergerak lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana Yesus naik ke surga, maka Dia juga akan turun datang kembali ke dalam dunia ini untuk menjemput, untuk membawa kita, dan kita akan bersama-sama dengan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Yesus naik ke surga, dan setelah itu Dia mengutus Roh Kudus untuk menolong, menyertai, membantu kita dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Itu sebabnya jangan hidup di dalam kegelisahan, jangan hidup di dalam kekhawatiran, tapi hiduplah di dalam pengharapan, hiduplah di dalam semangat untuk mengiringi Yesus, melayani Yesus sampai selama-lamanya. Yang kedua, perayaan kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, ingat, dunia ini, rumah kita di dunia ini hanya sementara. Tapi Yesus sudah sediakan rumah yang kekal, rumah yang baka bagi kita. Dan kita akan dibawa untuk tinggal bersama-sama dengan Dia kekal sampai selama-lamanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sangat bangga memiliki Engkau. Engkau yang telah mati bagi kami. Engkau yang telah bangkit mengalahkan maut itu. Tapi Engkau juga naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Karena kami menyadari dunia ini fana adanya. Rumah kami yang kami tinggal ini juga hanya sementara.
Tapi kami bersyukur Yesus sudah sediakan tempat yang kekal, rumah yang indah, rumah yang tidak ada tandingannya dengan tempat tinggal kami yang ada di dalam dunia ini. Inilah yang menjadi penghiburan bagi kami. Ini yang menjadi kekuatan kami untuk kami tetap setia mengiring dan melayani Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, sidang jemaat, GPP Siloam Pondok Chandra, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai yang sudah lanjut usia. Tuhan yang tahu kondisi, keadaan, baik keluarga, ekonomi, baik secara jasmani maupun rohani setiap sidang jemaat-Mu. Tuhan yang datang, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, supaya kami tetap memiliki pengharapan dalam Yesus. Tidak tawar hati, tidak menjadi lemah, tapi kami semakin kuat. Sungguh-sungguh kami mempersiapkan diri kami, menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua menjemput kami. Berkati kesehatan, berkati rumah tangga, curahkan damai sejahtera sukacita, usaha pekerjaan, mata pencaharian, Tuhan yang buat berhasil. Tuhan juga yang menolong bangsa kami, kuasa-Mu yang sanggup memulihkan kondisi bangsa kami, supaya bencana ini juga cepat berlalu, sehingga ekonomi bangsa kami pulih kembali. Segala sesuatunya pulih kembali, baik kembali. Kami tetap menyerahkan buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat yang dari pusat sampai ke daerah. Kami serahkan juga kota kami Surabaya, Sidoarjo dalam tangan Tuhan. Gubernur Jawa Timur, wali kota kami juga Ibu Risma, Tuhan yang tetap memberikan hikmat akal budi, kekuatan yang dari Tuhan, untuk mereka bisa tetap mendapatkan hikmat untuk mengatur dan membawa bangsa ini, kota kami, keluar dari segala kesulitan-kesulitan yang ada, dan tetap mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami arahkan hati kami kepada Yesus Tuhan, karena Engkaulah sumber berkat, sumber hidup kami. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, angkat tanganmu. Terimalah kasih karunia dari Allah, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ingin berkati Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kesempatan kali ini saya akan membagikan pengumuman gereja. Yang pertama, semua kegiatan ibadah tengah minggu diliburkan sampai kondisi mulai kondusif dari wabah COVID-19. Yang kedua, jemaat dapat mengikuti ibadah online di YouTube kita dengan channel Siloam Channel. Yang ketiga, bagi jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan, yaitu persembahan ibadah, pembangunan, atau persembahan perpuluhan, dapat dikirim via transfer ke Bank Mastion atas nama GPP Siloam dengan nomor rekening 10960466631. Yang keempat, gereja mengundang jemaat Tuhan untuk tetap berdoa bagi kebaikan situasi dan kondisi dari pandemi COVID-19. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.